Bulan Februari pun telah tiba. Di sini, si Chitose minta saran ke si Amane. Apa sih coklat yang disukai si Itsuki? Soalnya si Chitose mau bikinin coklat buat dia gitu kan. Sekalian Amane juga bakal dibikinin deh gitu. Si Amane sih sukanya coklat yang gak terlalu manis. Oke deh, ntar Chitose bikinin sekalian buat Amane. Saat di sekolah, si Kadowaki yang populer ini nerima banyak banget coklat dari cewek-cewek. Sampai numpuk banget tuh mejanya. Jadi pas pulang, Amane gak tega liatnya. Amane pun ngasih kantong belanja ke Kadowaki buat bawa coklat yang banyak itu. Dia pun merasa terbantu dengan itu. Pas di kos, si Amane dikasih minuman coklat sama si Mahiru. Rasanya pun enak. Ternyata itulah hadiah coklat buat si Amane dari Mahiru. Mahiru pun malu mengakuinya. Dia pun pulang. Ternyata Mahiru juga ngasih kue coklat buat Amane. Amane pun bersyukur banget. Dan coklatnya pun enak gitu, gak terlalu manis. Besoknya si Kadowaki berterima kasih ke si Amane udah bantuin ngasih kantong belanjanya waktu itu. Si Amane pun bilang emang udah seharusnya mereka saling menolong. Kadowaki pun senang dengarnya. Pas udah pulang, si Amane berterima kasih ke Mahiru karena udah bikin coklat buatnya kemarin. Untunglah kalau si Amane suka. Abis itu si Mahiru nanyain kapan ulang tahun Amane. Yang ternyata udah kelewat tuh ulang tahunnya. Jadinya tahun ini si Mahiru pingin rayain ulang tahun Amane nanti. Yang itu berarti Mahiru ingin terus bersama dengan si Amane 1 tahun ini. Soalnya Mahiru udah nyaman banget sama si Amane. Abis itu karena si Mahiru udah bikinin Amane coklat, kali ini si Amane yang pingin ngasih hadiah ke Mahiru. Kemudian si Mahiru kaget, kok si Amane berdandan gitu kan. Mahiru pun bilang si Amane ganteng banget katanya. Habis itu si Amane ngasih hadiahnya ke Mahiru. Ternyata hadiahnya adalah gelang. Mahiru pun seneng banget dapat hadiah itu. Terus juga ada satu lagi hadiahnya. Ternyata itu adalah kupon bebas minta apa aja ke Amane. Jadi Mahiru bebas minta apa aja ke si Amane. Jadinya si Mahiru minta Amane pasangin aja gelang itu ke si Mahiru. Mahiru pun seneng banget bisa dapat hadiah kayak gini. Amane juga terpukau dengan kecantikannya. Besoknya si Itsuki ikut senang karena Amane udah ngasih hadiah ke Mahiru. Ya menurut Itsuki sih hubungan Amane dan Mahiru menjadi semakin dekat. Meskipun si Amane terlihat gak pantas buat si Mahiru, tapi dari cara bicaranya si Amane tentang Mahiru kelihatan kalau Amane tuh suka ke si Mahiru. Amane pun cuma diem aja. Pas pulang, dia disambut oleh Mahiru. Amane pun merasa Mahiru kayak beneran istri mudanya, kayak pengantin yang baru nikah gitu deh. Abis itu si Mahiru ngasih tahu kalau dia gak pakai gelangnya karena takutnya kalau lagi ngerjain kerjaan rumah gelangnya bisa cepat rusak. Jadi mending disimpan dulu aja. Nanti kalau libur dia bakal pakai. Karena itu adalah barang berharga baginya. Boneka, kunci kos, dan gelang kemarin adalah barang berharga baginya. Dia bakal jaga baik-baik pemberian Amane itu. Amane pun jadinya salting dengarnya dan langsung masuk ke kamar. Beberapa waktu kemudian, si Itsuki minta ke si Amane buat izinin dia nginep di kosnya. Soalnya Itsuki lagi kesel sama orang rumah, jadi dia pingin nginep dulu. 3 hari aja kok katanya. Ya udah deh, Amane izinin. Di sini juga si Itsuki ikutan makan malam bareng mereka. Pas mau tidur, si Itsuki bilang, gak mungkin si Amane gak ada rasa suka ke si Mahiru. Apalagi Amane juga terlihat lebih natural sikapnya bersama Mahiru dibandingkan di sekolah yang suka cuek. Jadi lebih baik Amane lebih perhatiin si Mahiru. Abis itu, pas tahu si Itsuki dimasakin makanan sama Mahiru, si Chitose juga jadinya pingin dimasakin Mahiru. Sampai-sampai Chitose ikut nginep di kosnya Mahiru. Abis itu mereka makan bareng deh jadinya. Menurut Chitose, si Mahiru orangnya sangat menyenangkan ketika di luar sekolah ini dibandingkan Mahiru yang cuek banget kalau di sekolah katanya. Jadi menurut Chitose, Mahiru harus lebih jadi diri sendiri aja, gak usah ditahan-tahan, harus jadi sempurna. Apalagi itu akan membuat Amane lebih suka ke Mahiru katanya. Mereka berdua pun tersipu malu.
Kemudian, setelah 3 hari, si Itsuki pun pergi dari kos Amane dan akan nginep di rumah Chitose katanya. Waduh, nginep gak tuh? Beberapa waktu kemudian, si Amane lihat si Mahiru yang lagi dimarahi sama seorang cewek. Setelah cewek itu pergi, Amane nyamperin Mahiru dan nanya, itu siapa? Ternyata, itu adalah ibu kandungnya Mahiru. Dan Amane gak perlu khawatir karena Mahiru udah terbiasa kok dimarahin dan dibenci ibunya itu dari kecil. Amane pun tentu khawatir lah dan ingin Mahiru ke kosnya. Di sana, Mahiru pun mulai ceritain tentang kehidupannya. Ternyata orang tuanya si Mahiru itu menikah bukan berdasarkan cinta, tapi hanya karena kepentingan keluarga aja. Makanya orang tua Mahiru tuh gak ada niatan buat punya anak. Tapi karena kelepasan, jadilah mereka punya anak dan anak itu si Mahiru ini. Orang tuanya pun terpaksa harus membesarkan si Mahiru. Mahiru pun gak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya jadinya. Dia juga jarang banget lihat orang tuanya di rumah. Satu-satunya orang yang merawatnya hanya si pembantunya aja yang jago masak itu. Orang tuanya sama sekali gak pernah anggap si Mahiru itu tuh pernah lahir ataupun ada di rumah. Mau sekeras apapun Mahiru berusaha buat jadi yang terbaik di segala bidang, tetap aja orang tuanya gak peduli. Orang tuanya tetap benci ke Mahiru sampai sekarang. Orang tuanya si Mahiru belum bisa cerai. Mereka harus nunggu si Mahiru lulus kuliah dulu sampai si Mahiru bisa hidup mandiri. Baru deh mereka bakal cerai. Dia benar-benar kaget pas tahu kalau ibunya benci ke dia. Makanya dia duduk di ayunan di bawah hujan waktu itu. Amane pun langsung peka dan ngasih kain ke dia. Amane juga akhirnya ngerti kenapa Mahiru bisa punya sikap yang tegar banget dan baik. Pokoknya Amane gak bakal ikut campur dengan urusan keluarganya si Mahiru. Amane ingin Mahiru sekarang ngeluarin emosinya daripada menderita ditahan-tahan terus emosinya. Jadinya Mahiru pun nangis di dadanya Amane. Habis itu dia lanjut bilang gak ada orang yang benar-benar suka ke dirinya. Orang tua Mahiru benci ke dia. Orang-orang di sekolah juga cuma suka Mahiru sebagai bidadari aja tanpa tahu sifat aslinya kayak gimana. Amane pun menyangkal hal itu. Justru di sini ada Amane yang suka ke Mahiru dengan semua kekurangannya. Sifat asli Mahiru, sikap lemah lembutnya, sikap sedihnya, sikap lemahnya, Amane itu suka kok. Amane menyukai semua kelebihan dan kekurangan si Mahiru. Yang penting, Amane suka Mahiru yang jadi dirinya sendiri, yang bukan bidadari. Mahiru pun jadinya baper. Mahiru pun ingin Amane lebih perhatian lagi padanya. Mereka pun berpelukan. Abis pelukan, si Mahiru malah malu katanya karena udah liatin sisi lemahnya ke si Amane. Tapi Amane gak peduli dengan itu. Justru Amane lebih peduli keseluruhan Mahiru, bukan dari lemahnya aja. Masih banyak orang yang menyukai Mahiru, termasuk si Amane. Mahiru pun ngajak Amane jalan-jalan. Tiba-tiba Mahiru memeluknya dari belakang. Dia sangat berterima kasih ke si Amane karena udah mau menjalani kebersamaannya selama ini. Pokoknya Amane harus lebih perhatian ke Mahiru. Di sini Mahiru merasa sangat senang. Yang dulunya gak ada orang yang sama sekali perhatian, bahkan peduli pada Mahiru, sekarang ada Amane yang sangat peduli padanya. Mahiru sangat senang dan bersyukur bisa ketemu orang baik seperti Amane. Beberapa waktu kemudian, mereka pun naik ke kelas 2 SMA. Yang ternyata Amane tahun ini sekelas sama si Mahiru, Itsuki, dan Chitose. Oh iya, Kadowaki juga sekelas lagi di sana. Pas pulang, di sini ada momen si Mahiru pengen manjain si Amane dengan tidur di pahanya. Terus rambut Amane dielus sama Mahiru. Amane sih awalnya menolak, tapi karena dipaksa, ya udah deh, dia berbaring di pahanya sambil dielus. Mahiru pun nanya, gimana tanggapan Amane tentang murid di kelas barunya. Ya tentu Amane seneng banget, apalagi bisa sekelas sama si Mahiru. Tapi dari situlah mereka harus bisa lebih menjaga jarak. Soalnya kalau enggak, yang ada mereka bakal ketahuan punya hubungan selama ini. Si Mahiru pun agak kesel dengarnya. Abis itu, si Mahiru nyuruh Amane buat tidur aja di pangkuannya. Oke deh, Amane pun tidur. Pas bangun,
Amane kaget dong, tiba-tiba ada cewek cantik di depannya. Mahiru pun ingin Amane untuk bersandar padanya kalau lagi capek atau ada masalah apapun. Amane pun mengiyakannya. Besoknya, si Amane main capit boneka. Dan ternyata dia dapat banyak tuh bonekanya. Untungnya, si Mahiru suka semua bonekanya. Sambil ngebucin, si Mahiru merasa gak enak, udah dibantu dan disenengin mulu sama si Amane. Mahiru jadinya pingin juga ngasih sesuatu ke Amane. Ya udah, kalau emang Mahiru mau ngasih sesuatu ke si Amane, bikinin aja Amane puding katanya. Dan ya, besoknya pun si Mahiru bikinin puding buat dia. Yang tentunya rasanya enak. Amane pun merasa bahagia selama ini dengan masakan Mahiru yang enak mulu. Siapa coba yang gak bahagia kalau dimasakin sama bidadari, terus enak lagi rasanya. Amane makasih banget ke Mahiru. Mahiru pun jadi salting dengannya. Besoknya, si Kadowaki katanya ingin gabung ke circle si Amane. Karena bagi Kadowaki, si Amane orangnya baik. Makanya pingin temenan dia tuh. Pas di kos, Mahiru tadi lihat percakapan si Amane sama Kadowaki. Yang itu membuat Mahiru merasa gak adil. Kok Kadowaki sama teman lainnya boleh sih ngomong sama si Amane, sedangkan si Mahiru gak boleh? Kan Mahiru juga pingin deket bisa ngobrol sama si Amane gitu kan. Ya tapi kan itu bakal aneh kalau Mahiru temenan sama orang cuek kayak si Amane ini. Mahiru pun marah. Amane gak boleh rendahin dirinya sendiri. Amane harus lebih pede. Kalau Amane merasa rendah, yang ada itu kayak ngehina temennya yang mau temenan sama si Amane. Ya udah deh kalau gitu. Amane sih gak keberatan ngobrol sama Mahiru. Tapi kan bakal aneh kalau tiba-tiba deket. Ya udah, mereka bakal pelan-pelan supaya bisa deket di sekolahnya. Jadi besoknya, ketika ada tugas disuruh bikin kelompok, si Mahiru dengan cepat langsung ngajak Amane buat gabung ke kelompoknya. Tentu, orang-orang di sana heran kenapa Mahiru milih Amane sih gitu kan. Tugas kelompoknya pun dimulai. Ternyata, di sini tugas kelompoknya tuh bikin menu makanan. Di sini ada momen kecelakaan yang disebabkan oleh kelompok lain karena malah bercanda masaknya. Untungnya, Amane bisa selamatin si Mahiru dan gak ada korban sama sekali. Amane pun memarahi orang yang bercanda itu, karena hal itu bisa berbahaya saat masak. Bisa aja ada korban tadi kan. Mereka pun minta maaf. Chitose pun senang, bisa-bisanya si Amane marahin mereka dengan keren tadi. Pas pulang, si Mahiru akan lebih berusaha buat lebih dekat dengan Amane katanya. Amane juga ngasih tahu dia cuma mendapatkan pandangan iri dari para cowok ketika Mahiru mulai dekat sama si Amane.